Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kekuatan Yuan yang mengerikan melonjak di langit yang jauh. Dua sosok cahaya membelah langit, dan disertai dengan gelombang yang sangat keras dan agresif. Akhirnya dua kekuatan bertabrakan dengan ledakan keras, di depan mata yang tak terhitung jumlahnya yang terlihat penuh dengan emosi. Tiba-tiba, dua kilatan guntur tiba-tiba bergemuruh, di saat kekuatan mereka bertabrakan. Gelombang demi gelombang riak Yuan Power yang terlihat dengan mata, menyebar secara terpisah. Dua sosok melesat ke belakang bersamaan dengan kaki mereka yang menginjak udara, sebelum mereka berdua akhirnya stabil. Yuan Chang melambaikan lengan bajunya, benar-benar mengungkapkan kekuatan di dalam tubuhnya. Matanya menatap Chen Gui di kejauhan saat dia samar-samar tersenyum. Sudah lama sejak kita bertukar pukulan, kamu memang sedikit membaik. Demikian juga Chen Gui, yang telah mengepalkan tangannya. Yuan Power hitam keabu-abuan keluar dan berkumpul di telapak tangannya. Dia melirik Yuan Chang dengan acuh tak acuh, sebelum berbicara dengan suara acuh tak acuh. Tampaknya, murid-murid Dao Sekte tidak cocok untuk gerbang Yuan kami, ucap Yuan Chang sambil tersenyum, saat melihat daerah di bawah ini. Itu sudah jelas, bahwa gerbang Yuan telah memperoleh posisi atas dalam pertempuran kacau antara kedua pihak. Chen Gui sedikit mengernyit. Dia melihat ke tempat King Tan berada, rasa khawatir tanpa sadar melintas di matanya ketika dia melihat, bahwa King Tan sebenarnya menghadapi dua orang di tahap 9 ahli panggung Yuan Nirvana seorang diri. Meskipun dia dengan jelas menyadari beberapa teknik juniornya ini, dia mungkin akan sangat dimarahi oleh tuan mereka jika ada sesuatu yang terjadi padanya di sini. Sepertinya aku harus mengalahkanmu dulu, ucap Chen Gui. Mata Chen Gui berkedip saat dia berkata, moral gerbang Yuan pasti akan mendapat pukulan besar jika dia mengalahkan Yuan Chang. Pikir Chen Gui, apakah kamu yakin bisa melakukannya? Balas Yuan Chang. Senyum lucu muncul di bibir Yuan Chang saat dia tertawa. Chen Gui tidak berbicara. Dia secara perlahan menggulung lengan bajunya. Segera setelah itu, benang hitam aneh merembes keluar dari bawah kulitnya. Dalam sepersekian detik, kekuatan itu menyebabkan kedua lengannya menjadi hitam pekat layaknya tinta. Kuku-kukunya yang tajam diliputi oleh cahaya hitam, dan samar-samar memancarkan rasa dingin yang aneh. Mata Yuan Chang menyipit saat dia melihat ini dari jauh. Tatapan dingin di matanya menjadi lebih dingin. Bang, adegan berpindah. Ekspresi Pang Tong sangat galak. Kepalan Yuan Powernya tertutup dengan kejam, dan menabrak dada seorang murid gerbang Yuan. Kekuatan ganas dan keras secara langsung menyebabkan dada murid gerbang Yuan tenggelam. Murid Yuan Gate itu memuntahkan seteguk darah segar saat ia terjatuh. Kakak Pang, berhati-hatilah. Teriak seseorang memperingatkan. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar di belakangnya, ketika Pang Tong memberikan pukulan fatal kepada murid gerbang Yuan di depannya dengan pukulannya. Segera setelah itu, jantungnya menggigil ketika tubuhnya tiba-tiba bergeser ke kiri. Cahaya pedang tajam melintas dan langsung mengarah ke lengan Pang Tong, lalu membentuk luka yang berdarah, yang membuat tulangnya terlihat. Darah segar segera menyembur keluar. Swoosh! Ketika lesatan pedang menyala gagal menyerang tempat fatal Pang Tong, murid Yuan Gate itu segera melangkah maju dengan ekspresi gelap di wajahnya. Pedang di tangannya seperti ular beludak, yang dimaksudkan untuk menyerang tenggorokan Pang Tong. Dentang-dentang, sebuah sosok melangkah maju dari belakang Pang Tong, tepat saat pedang itu hendak menebas lehernya. Pisau besar diayunkan seperti kincir angin, dan secara langsung memblokir cahaya pedang dari murid gerbang Yuan itu. Segera setelah itu, bilahnya tersentak dan murid gerbang Yuan itu akhirnya muntah darah saat dia mundur. Kakak Pang, apakah kamu baik-baik saja? Jiang Hao mundur dari Pang Tong. Dia menghapus darah di wajahnya saat dia bertanya. Aku baik-baik saja, terima kasih. Jawab Pang Tong sambil menggelengkan kepalanya. Dia mengedarkan daya Yuannya dan menghentikan darah yang mengalir dari lengannya. Matanya menyapu sekeliling, dan ekspresinya menjadi tenggelam. Perbedaan kekuatan kedua pihak sudah mulai terlihat, saat pertempuran berdarah berlangsung. Beberapa murid Dao Sekte sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan dalam bidang Yuan Power. Situasinya tidak baik, ucap Jiang Hao.
Ekspresi Jiang Hao suram saat dia berkomentar dengan suara yang dalam. Bahkan murid yang lebih hebat seperti mereka sudah terluka pada saat ini. Kemungkinannya, bahwa luka-luka para murid lainnya bahkan lebih parah. Pang Tong mengangguk. Namun kedua belah pihak sudah berjuang tanpa terkendali, dan tidak ada cara apapun untuk berhenti. Jika Lindong masih tidak bergegas dan kembali, kemungkinan kita benar-benar tidak akan bisa bertahan lagi. Kakak perempuan senior Xiao Xiao dan kakak lelaki senior Wang Yan hampir tidak bisa menghentikan Ling Zhen dan Lei Qian. Ucap Jiang Hao, berhentilah mengucapkan omong kosong seperti itu. Saudara junior Lindong pasti akan tiba tepat waktu, balas Pang Tong sambil mengerutkan keningnya. Dia baru saja akan menyerang lagi, ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dia melihat tempat tertinggi di langit. Fluktuasi yang sangat besar dipancarkan dari tempat itu. Riak itu sangat megah. Oleh karena itu segera menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, mereka semua melihat lengan hitam Chen Gui, yang memancarkan sinar cahaya hitam di tengah-tengah kekuatan Yuan hitam keabu-abuan di langit. Sungguh riak yang kuat, Chen Gui berencana untuk memberikan pukulan mematikan. Sepertinya dia berniat untuk dengan cepat mengalahkan lawannya. Namun Yuan Chang bukanlah orang yang mudah. Ucap para penonton. Semua mata tertuju pada titik tertinggi di langit. Mereka tahu, bahwa pertempuran di sana akan menentukan pemenang pertempuran hebat antara kedua belah pihak. Terlepas dari apakah itu Chen Gui atau Yuan Chang yang dikalahkan, itu akan menghasilkan pukulan besar terhadap moral pihak mereka. Bang bang, cahaya hitam mengerikan berkumpul di belakang Chen Gui. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi tajam saat dia melangkah maju, sementara tangannya melengkung menjadi cakar. Selanjutnya, ia meraih Yuan Chang melintasi ruang yang jauh. Cakar hantu kegelapan surgawi yang hebat, teriak Chen Gui. Sebuah suara yang dalam keluar dari mulut Chen Gui pada saat ini. Segera setelah itu, suara hantu yang menusuk yang tak terhitung jumlahnya, seperti pekikan terdengar di langit. Cahaya hitam keabu-abuan diaglomerasi dan benar-benar berubah menjadi cakar hantu kegelapan setinggi 100 kaki. Angin jahat bertiup dari cakar hantu ini. Bang! Cakar hantu kegelapan langsung menembus melalui ruang kosong. Cakar itu berisi fluktuasi kegelapan yang menakutkan dan tangguh, karena mencakar Yuan Chang dengan kejam. Hahaha, apakah ini seni bela diri yang paling banggakan? Sepertinya, hari ini aku akan benar-benar menghancurkan seni bela diri ini di depan semua orang. Ucap Yuan Chang. Yuan Chang menyaksikan cakar hantu yang tiba, yang disertai dengan fluktuasi yang menakutkan. Dia tidak mengelak, tetapi malah tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, kekuatan Yuan raksasa bersiul seperti gelombang raksasa di belakangnya. Yuan God Codex, Heavenly Yuan Hand, ucap Yuan Chang sambil mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba mengepalkannya saat jatuh sambil tertawa keras. Gemuruh. Yuan Power yang luar biasa luas dan perkasa, bersiul dari belakangnya. Itu berubah menjadi tangan Yuan Power raksasa, yang tingginya ratusan kaki di depan mata tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan menakutkan yang bisa mengguncang dunia, tampaknya dikumpulkan di tangan raksasa itu. Bang! Saat tangan Yuan Power raksasa yang menutupi matahari terbentuk, ia dengan ganas melesat keluar. Detik berikutnya, tangan itu bertabrakan dengan keras, dengan cakar hantu kegelapan di depan banyak mata. Bang bang bang! Suara gemuruh menggema dengan panik pada saat bertabrakan. Cakar hantu dan tangan raksasa terus memancarkan undulasi mengamuk di langit, dalam upaya untuk menghancurkan satu sama lain. Namun pada saat ini jelas terlihat, bahwa kekuatan kedua belah pihak sama kuatnya. Oleh karena itu, terlepas dari seberapa liar dan keras fluktuasi itu, tak satu pun dari serangan itu bisa mendapatkan keuntungan yang jelas. Sepertinya sama kuat ya, semua orang tanpa sadar bergumam ketika mereka menyaksikan jalan buntu di langit. Di langit, Yuan Chang tampaknya telah mendengar banyak gumaman. Segera, seringai melintas di matanya. Senyum aneh di bibirnya semakin lebar. Chen Gui, aku telah mengatakan sebelumnya, bahwa kamu akan menyesal. Ucap Yuan Chang. Yuan Chang menatap Chen Gui dari jauh. Dia tertawa pelan, dan kedua tangannya dengan cepat membentuk satu set segel yang tidak biasa. Mengikuti transformasi segel tangannya, simbol misterius samar-samar muncul di dahi Yuan Chang. Itu lambang roh, gumam Chen Gui. Chen Gui segera memperhatikan simbol di dahi Yuan Chang. Segera, pupil matanya tiba-tiba menyusut ketika ekspresi terguncang muncul di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan, bahwa Yuan Chang ini benar-benar mendapatkan lambang roh. Apakah kamu dapat melihatnya? Ucap Yuan Chang. Yuan Chang menatap perubahan drastis dalam ekspresi Chen Gui. Senyum aneh di wajahnya, sekarang memiliki keganasan tambahan di dalamnya. Segera, simbol di dahinya tiba-tiba berkedip, sementara aura Yuan Chang tiba-tiba melonjak. Bang bang! Saat aura Yuan Chang melonjak, tangan Yuan Power raksasa segera menjadi lebih kuat.
Ukurannya membengkak dan dengan erat meraih cakar hantu kegelapan. Kekuatan menakutkan dilepaskan, dan retakan segera muncul pada cakar hantu kegelapan. Pecah. Yuan Chang tiba-tiba menjerit dengan dingin. Segera setelah itu, semua orang bisa mendengar dering suara yang jelas di udara. Cakar hantu kegelapan dihancurkan dengan paksa. Tidak, Chen Gui berteriak. Chen Gui mengeluarkan erangan teredam dari tenggorokannya, ketika cakar hantu kegelapannya pecah. Ekspresi pucat melintas di wajahnya. Aku telah memberimu pilihan untuk hidup, tetapi kamu menolak untuk menerimanya. Jangan salahkan aku karena tanpa belas kasihan. Ucap Yuan Chang, keganasan melintas di mata Yuan Chang setelah dia menang dalam pertukaran serangan. Dia mengambil langkah ke depan dan tangan Yuan Power raksasa langsung merobek ruang, dan dengan kejam menghantam Chen Gui. Bayangannya memblokir semua pergerakan Chen Gui dalam sekejap. Setelah itu, tangan raksasa tanpa ampun menabrak tubuhnya di depan banyak mata yang tertegun, yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Suara rendah dan dalam menyebabkan jantung semua orang bergetar hebat. Sebuah cahaya hitam jatuh dari langit, dan pada akhirnya jatuh ke tanah. Kekuatan yang menakutkan secara langsung menyebabkan lubang yang sangat dalam terbentuk di tanah. Ekspresi Chen Gui pucat pasi saat dia berbaring di dalam lubang. Topengnya pecah, memperlihatkan wajahnya yang pucat. Darah juga mengalir dari tubuhnya. Sudah jelas, luka-lukanya tidak ringan. Wajah Yuan Chang sangat dingin saat dia menyaksikan Chen Gui terluka oleh serangannya. Dengan tawa menyeramkan, pedang logam hitam muncul saat dia mengepalkan tangannya. Selanjutnya, cahaya pedang tajam melesat ke arah kepala Chen Gui, sudah jelas, bahwa dia bermaksud untuk membunuh yang terakhir. Tiba-tiba, dua ar. Namun musik sitar tiba-tiba muncul, ketika pedang ini masih 100 kaki dari Chen Gui. Pada saat yang sama, gelombang sonik merah mengalir dari kejauhan dan menghalangi cahaya pedang. Wah! Mata Yuan Chang menjadi dingin ketika dia melihat halangan yang tiba-tiba ini. Dia mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat cahaya merah naik dari jarak jauh. Seorang wanita muda yang memegang sitar merah tua, dengan dingin menatap tatapannya. Dua jenderal roh gerbang Yuan sudah runtuh dengan lemah di tanah ini, sudah jelas, kekuatan gabungan mereka telah dikalahkan oleh Ying Huan, yang memegang sitar Phoenix Surgawi. Setelah maju ke tahap 9 Yuan Nirvana, Ying Huan jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Harta Yuan murni ya, gumam Yuan Chang. Yuan Chang melirik sitar langit surgawi di tangan Ying Huan. Segera setelah itu, dia mencibir. Apakah kamu pikir, kamu bisa bertarung denganku dengan mengandalkan item itu, ucap Yuan Chang. Ying Huan naik ke langit. Dia menatap Chen Gui yang terluka parah, dan mengepalkan giginya yang putih pucat. Kilau biru sedingin es melintas jauh di dalam matanya yang besar. Akhirnya dia duduk di langit. Dari kelihatannya, dia berniat menghentikan Yuan Chang. Hahaha, apakah Dao Sekte benar-benar tidak memiliki orang lain, bahkan seorang gadis kecil harus melangkah? Ucap Yuan Chang, yang tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan mengejek ketika melihat adegan ini. Ada juga diriku di sini, ucap King Tan. Suara Yuan Chang baru saja terdengar, ketika teriakan sedingin es tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, semua orang menyaksikan seorang wanita muda berpakaian hitam dengan tongkat hitam di tangannya bergegas maju. Setelah itu, dia muncul di samping Ying Huan. Sosok ramping itu adalah King Tan, yang juga telah mengalahkan dua jenderal roh lainnya. Kedua wanita itu masih muda, tetapi prestasi pertempuran yang mereka peroleh cukup luar biasa. Harta Yuan murni lainnya ya, gumam Yuan Chang. Mata Yuan Chang sedikit dingin saat dia memandang King Tan. Pupil matanya sedikit menyusut, saat mereka menyapu sabit hitam di tangannya. Di seluruh area, tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Mereka jelas tidak berharap, bahwa orang-orang yang telah melangkah maju untuk menghentikan Yuan Chang, sebenarnya adalah dua wanita muda yang cantik ini. Dua wanita yang muncul di langit, jelas menyebabkan atmosfer berdarah yang merasuki area itu untuk sesaat. Setelah tertegun beberapa saat, kecemasan yang luar biasa, muncul di mata banyak murid Dao Sek. Mengapa adik perempuan senior Huan melangkah maju? Bagaimana mereka bisa menghentikan Yuan Chang? Percakapan antara beberapa murid Sekte Dao dipenuhi dengan kecemasan. Ying Huan sangat disukai di antara para murid Dao Sek. Semua orang menyukai gadis yang aktif dan imut ini. Dengan demikian, kemarahan tiba-tiba melonjak dari dalam hati banyak orang, ketika mereka melihat bahwa dia benar-benar melangkah maju untuk menghadapi Yuan Chang. Namun kemarahan ini tidak ditujukan pada Ying Huan. Sebaliknya, itu diarahkan pada gerbang Yuan yang sombong. Sial, gumam King Ye. King Ye memaksa mundur seorang jenderal roh gerbang Yuan dengan telapak tangannya. Segera setelah itu, wajahnya berubah pucat ketika dia menyaksikan pemandangan di langit, saat dia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga dapat mengeluarkan suara klutuk-klutuk.
Untuk berpikir bahwa, dia harus membiarkan seorang gadis untuk menangani situasi saat ini. Ini sudah cukup untuk merusak harga dirinya. Kamu harus lebih memperhatikan situasi kamu sendiri saat ini. Ucap Jenderal Roh Gerbang Yuan sambil tertawa dingin. Tubuhnya bergegas dan angin telapak tangan yang tajam menuju King Ye. Aku akan membunuhmu, balas King Ye. Mata King Ye berubah menjadi berwarna merah. Keanggunannya yang biasa, telah sepenuhnya dibuang ke sisinya pada saat ini. Majestic Yuan Power melonjak ketika dia dengan gila-gilaan menyerang Jenderal Roh Gerbang Yuan, serangannya tiba-tiba menjadi sangat putus asa. Itu adalah gaya bertarung yang benar-benar ganas, yang mempertaruhkan nyawa seseorang untuk mengambil nyawa orang lain. Ini telah memaksa Jenderal Gerbang Yuan untuk menjadi agak tertekan untuk sementara waktu. Adegan yang mirip dengan serangan King Ye, sekarang terus muncul di medan perang ini. Beberapa murid Dao Sekte telah terprovokasi oleh adegan ini sebelum mereka. Mata mereka berubah merah, seolah-olah mereka sudah gila. Sejak kapan mereka jatuh ke tingkat di mana seorang gadis dipaksa untuk melangkah, dan menghadapi lawan yang kuat untuk mereka? Apakah insiden tragis dari kompetisi terakhir akan terulang lagi? Ini tidak akan pernah terulang lagi, teriak murid Dao Sek. Lolongan gila bergema di dalam hati banyak murid Dao Sek. Setelah itu, para murid Gerbang Yuan tertegun, bahwa para murid Dao Sek yang awalnya kelelahan, tampaknya secara tiba-tiba mengambil beberapa pil energi pada saat ini. Mata mereka merah. Serangan mereka sekarang mengandung keputusasaan dan keganasan tambahan, jika dibandingkan dengan sebelumnya. Tiba-tiba ledakan moral murid-murid Dao Sekte juga membuat murid-murid Gerbang Yuan lengah. Situasi segera mulai berubah sedikit di luar kendali. Menggunakan metode semacam ini untuk meningkatkan moral ya, hahaha, kamu cukup baik. Namun aku khawatir, harga yang harus dibayar akan terlalu besar. Gumam Yuan Chang. Perubahan di medan perang di bawah ini juga dirasakan oleh Yuan Chang. Segera, senyum dingin menyeramkan muncul di wajahnya, saat dia memandang Ying Huan-Huan dan King Tan dengan sikap acuh tak acuh. Ying Huan-Huan bertemu dengan tatapan Yuan Chang yang dingin. Segera setelah itu, matanya yang besar melirik ke bawah. Kematian dan luka-luka dari para murid Sekte Dao menusuk hatinya, saat matanya diwarnai kemerahan pudar. Adegan ini jelas sedikit kejam bagi wanita muda, yang telah mengalami perjuangan hidup dan mati seperti itu untuk pertama kalinya. Aku akan menghentikanmu, ucap Ying Huan-Huan. Tangan wanita muda itu sedikit bergetar. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Yuan Chang. Suaranya yang dingin dipenuhi rasa dingin. Dia sadar, jika Yuan Chang diizinkan untuk bergabung di medan perang, Dao Sek mereka pasti akan benar-benar dikalahkan, dan kerugian mereka akan menjadi lebih parah. Pikir Ying Huan-Huan, gadis kecil yang tidak tahu batas kemampuannya, gumam Yuan Chang. Yuan Chang tersenyum dengan cara seram saat dia dan menjawab. Aku tidak punya mood untuk bersikap santai pada seorang wanita. Karena kalian berdua berani muncul, kalian berdua harus menerima konsekuensinya, jawab Yuan Chang. Konsekuensi kepalamu, balat King Tan. King Tan sedikit mengaitkan alisnya, sementara tangannya mencengkeram erat tongkat hitam itu. Segera setelah itu, sebuah pisau tiba-tiba meretas ke bawah. Ruang di depannya bergoyang, dan cahaya bilah tajam yang berisi aura dingin, langsung menembus ruang kosong. Secara anehnya muncul di atas kepala Yuan Chang, dan menebas ke bawah. Bilahnya datang menyerang ke bawah. Namun sebelum bisa menyerang Yuan Chang tiba-tiba mundur selangkah dan secara akurat menghindari cahaya pedang. Benda hitam ini sebenarnya bisa menyerang di ruang lain ya, itu benar-benar agak aneh, gumam Yuan Chang. Yuan Chang menghindari cahaya pedang dan melirik tongkat hitam di tangan King Tan. Serangan ini memang sangat aneh dan tidak terduga. Sayangnya, pemilik yang melepaskannya sedikit lebih lemah. Kalau tidak, bahkan dia akan dipaksa ke dalam kondisi yang agak menyedihkan hari ini. Pikir Yuan Chang. Huan-Huan, serang bersama, teriak King Tan. Ekspresi serius melintas di wajah cantik King Tan, ketika dia melihat Yuan Chang telah menghindari serangannya. Aku mengerti, balas Ying Huan-Huan. Ying Huan-Huan dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia secara alami juga menyadari, betapa kuatnya Yuan Chang. Jika bukan karena mereka memiliki harta Yuan murni, kemungkinan mereka tidak akan dapat bertukar pukulan dengan Yuan Chang. Tiba-tiba, tangan ramping Ying Huan-Huan mendarat dengan lembut di sitar surgawi. Segera, darah merah cerah segar merembes keluar dari pusat telapak tangannya. Itu langsung menyebabkan sitar berubah menjadi merah darah, sementara cahaya merah menjadi semakin cerah. Huan-Huan, tanganmu benar-benar indah, ucap King Tan. Dari samping, King Tan melirik tangan ramping sempurna di sitar, sebelum tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang agak iri. Ying Huan-Huan terdiam. King Tan sebenarnya memiliki mood untuk mengamati tangannya pada saat seperti itu. Pikir Ying Huan-Huan. Hehehe. King Tan tertawa, ketika dia melihat penampilan Ying Huan-Huan.
Dia buru-buru memfokuskan dirinya dan segera setelah itu, dia bergegas maju. Majestic Terminus Yin Yuan Power keluar dari tubuhnya. Aku akan mengganggunya. Kamu serang dia dari jauh, ucap King Tan. Cahaya hitam keluar dari tongkat hitamnya, setelah suara King Tan memudar. Serangannya sangat aneh. Dia jelas masih agak jauh dari Yuan Chang, tapi cahaya pedang tajam itu tampaknya mengabaikan jarak, dan langsung menyelimuti Yuan Chang dengan cara yang aneh. Meskipun Yuan Chang awalnya terperangah dengan serangan King Tan yang tidak biasa ini, bagaimanapun juga, ia jauh lebih kuat daripada King Tan. Dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya, ketika aura pedang yang luar biasa kuatnya tersapu keluar dari pedang logam di tangannya. Itu secara langsung menghancurkan banyak cahaya bilah yang terbang menembus ruang. Hai, aku ada di sini, ucap Ying Huan. Di saat King Tan akan menyerang habis-habisan, Ying Huan juga sedikit menghirup udara. Pada saat berikutnya, warna biru sedingin es melonjak jauh di dalam matanya yang besar itu, ketika tangannya tiba-tiba memetik senar sitar. Segera, teriakan Phoenix yang sangat jernih bergema di seluruh area. Bang! Cahaya merah terang meluap dari sitar langit surgawi ke segala arah. Pola cahaya Phoenix di atasnya juga meninggalkan sitar, dan melayang bersama angin. Akhirnya itu berubah menjadi Phoenix Crimson besar sekitar 1000 kaki, yang terbang di langit di atas Ying Huan, karena riak yang mengejutkan, secara tidak normal menyebar terpisah. Swoosh swoosh! Phoenix merah membentangkan sayapnya di langit. Dengan sentakan dari sayapnya, bulu cahaya merah yang tiba-tiba melesat keluar dan jatuh ke arah Yuan Chang seperti badai. Yuan Chang menyaksikan adegan ini, dan dengan dingin mendengus. Dia melambaikan lengan bajunya dan Yuan Power bersiul. Akhirnya itu berubah menjadi penghalang daya Yuan yang sangat besar, dan membiarkan bulu-bulu ringan itu menabraknya. Bang bang bang! Suara ledakan kecil seperti petasan, meletus di penghalang. Selanjutnya, banyak retakan mulai muncul dan menyebar keluar. Penghalang Yuan Power itu dengan paksa dihancurkan. Kekuatan harta Yuan murni telah terungkap pada saat ini. Mata Yuan Chang menyipit saat dia melihat penghalang itu pecah. Pedang logam di tangannya bergetar, dan pedang tajam bersinar dengan keras, menghancurkan bulu-bulu ringan yang sekali lagi menembak ke arahnya. Mengaktifkan harta Yuan murni, sangat menguras kekuatan Yuan seseorang. Biarkan aku melihat, berapa lama kalian, gadis-gadis kecil, yang bahkan belum menyentuh panggung kehidupan yang mendalam, akan dapat bertahan. Ucap Yuan Chang. Yuan Chang memandang King Tan dan Ying Huan saat dia bersin. Mata Ying Huan dan King Tan mengeras, ketika mereka mendengar kata-kata ini. Yuan Chang tidak hanya kuat, tetapi juga sangat berpengalaman. Dia jelas menyadari kelemahan dari dua wanita pemilik harta Yuan murni ini. Kedua wanita itu bertukar pandang. Segera, mereka mengangguk ketika pikiran yang sama muncul di benak mereka. Mereka tidak dapat melanjutkan pertarungan semacam ini untuk waktu yang lama. Karenanya, mereka hanya bisa mengambil risiko dan menyerang sekuat tenaga. Jari-jari Ying Huan menari dengan lembut melintasi sitar. Segera, musik sitar merdu bergema di langit. Mengikuti musik sitar, cahaya Crimson Phoenix tiba-tiba meningkat. Cahaya di tubuhnya, sepertinya telah berubah menjadi lingkaran cahaya yang melilit Phoenix. Bang bang! Undulasi menakutkan dengan panik menyebar dari gugus cahaya merah terang. Suhu di sekitarnya tiba-tiba naik pada saat ini. Berdesir. Ekspresi King Tan juga menjadi serius ketika dia melihat Ying Huan mempersiapkan gerakan pembunuhannya. Tongkat hitam besar meninggalkan tangannya. Selanjutnya, dia menekan tangannya pada udara kosong, saat darah esensi merah keluar dari ujung jarinya. Akhirnya mendarat di tongkat besar. Segera, tongkat hitam memancarkan cahaya merah, riak yang sangat tangguh perlahan-lahan muncul. King Tan tidak berhenti setelah melakukan ini. Setelah ragu-ragu sedikit, kedua tangannya tiba-tiba membentuk satu set segel misterius. Segera, cahaya hitam menyembur keluar dari antara alisnya. Pada akhirnya, simbol hitam kuno perlahan-lahan terbang keluar dari istana Niwannya. Seluruh tempat menjadi gelap, ketika simbol hitam kuno ini muncul. Kegelapan yang mengerikan keluar dari dalamnya. Mungkinkah ini, gumam Yuan Chang? Dari kejauhan, Yuan Chang melihat simbol hitam kuno yang muncul, ketika matanya tiba-tiba menyusut. Simbol ancestral kegelapan, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.